Ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de... Halo sob, gimana kabarnya? Oke, sebelum lanjut, kalian bisa tekan tombol subscribe jika berkenan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Yuk, gak pakai lama, langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang bermain dengan anaknya. Dia adalah Raquel. Raquel adalah seorang polisi yang sangat ahli dalam menangani kasus penyanderaan, sehingga dia pun mendapat tugas untuk menangani kasus perampokan yang terjadi di percetakan negara. Mándame un coche. Sementara di percetakan, seluruh anggota marah kepada Tokyo karena menembak ke arah polisi tersebut. ¡Con mi vida! Pues ¿qué vas a hacer, tía? ¿Qué vas a hacer? Dan Berlin pun melapor ke profesor tentang tindakan Tokyo tersebut dan menduga ada hubungan asmara antara Rio dan Tokyo. Al parecer tienen una relación. Tokyo pun langsung membantah saat ditanya langsung oleh profesor. ¿Qué coño estás diciendo? No. Tapi lain hal dengan Rio, dia mengakuinya kepada Berlin setelah terprovokasi oleh omongan Berlin. Me parece que te estás equivocando, Berlin pun bercerita tentang kehidupan pribadinya, di mana dia sempat mempercayai cinta, Esa cueva en la que tú metías tu picha ya nunca volverás a ser. tapi selalu berakhir dengan kegagalan. Hal ini membuat Rio terdiam. Sementara itu di kamp kepolisian, Raquel langsung bergerak cepat dengan langsung menghubungi para perampok tersebut untuk memulai negosiasi. Telepon pun berdering dan langsung disambungkan Berlin kepada profesor. Se encuentran sus compañeros. Di awal percakapan, profesor langsung meminta maaf atas apa yang terjadi dengan polisi yang sempat tertembak. Sí, le pido disculpas por esta odiosa voz metálica. Dan saat ditanya apa kemauan si profesor memberikan jawaban yang tak terduga. Bahkan, Roy Kiyoshi pun sulit untuk menebaknya, di mana profesor malah menanyakan, Pakaian apa yang kau gunakan saat ini? Raquel yang mendengarnya pun kaget dan mengatakan bahwa percakapan mereka didengar oleh semua orang termasuk kolonel dari Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Prieto. Tapi sang profesor dengan sangat tenang malah menyapa mereka semua dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah sang profesor yang bertanggung jawab atas perampokan tersebut. Dan saat Raquel menekankan pertanyaan tentang apa yang diinginkan para perampok, profesor pun menjawab, yaitu waktu, karena tujuan profesor memang untuk mengulur waktu. Un traje de chaqueta para mujer puede ser de falda. Tapi profesor menyampaikan bahwa mereka siap dengan segala kemungkinan, sehingga dia mengatakan agar menghindari segala bentuk intervensi, agar tak ada lagi korban yang terluka. Lalu Raquel meminta profesor untuk membebaskan para murid sekolah dengan alasan mereka masih di bawah umur, yang dijawab dengan santai oleh profesor. Lalu profesor pun menutup teleponnya. Déjeme pensar en su petición. Di sini, Raquel pun memahami bahwa profesor bukanlah orang sembarangan, sehingga untuk menyelesaikan kasus ini harus sangat-sangat cermat dan teliti. Quedo tranquilo para ser un zumbado. Tapi berbeda dengan pandangan Kolonel Prieto. Dia ingin menurunkan tim reaksi cepat untuk melakukan intervensi ke dalam, yang mana Raquel keberatan dengan hal itu. No sé si es usted un miserable o... Tiba-tiba, ada sinyal panggilan telepon yang masuk ke dalam radar kepolisian. Disangka dari para perampok. Ternyata, itu hanyalah dari anggota kepolisian yang berjaga sedang menghubungi keluarganya. Es Almanza. Lalu kita dibawa flashback ke masa sebelum perampokan. Di sela-sela sarapan, mereka berbincang tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang yang sebanyak itu andai perampokan ini berhasil. Coño vamos a hacer con tanta pasta? Terlihat mereka semua begitu dekat, sampai seperti keluarga. Lalu kita kembali ke masa perampokan. Para perampok membagikan baju terusan yang identik dengan para perampok kepada para sandera. Hal ini dilakukan agar polisi kesulitan untuk membedakan mana perampok dan mana para sandera. Para que se sientan más cómodos. Perdón. Di kamp kepolisian, terlihat Raquel sebat dulu untuk menenangkan pikiran, karena dia belum menemukan titik terang tentang siapa para perampok tersebut. Tapi, baru juga 2 kali setut, dia dikagetkan dengan kedatangan tim reaksi cepat menggunakan kendaraan lapis baja. Raquel pun komplain kepada Kolonel Prieto, karena
Dia merasa tak dihargai sebagai orang yang memimpin kasus tersebut. ¿Qué cojones hacen aquí esos blindados? Tapi Kolonel Prieto menjelaskan bahwa sebenarnya salah satu Sandra adalah anak dari duta besar Inggris dan dia tak ingin para perampok sampai tahu hal tersebut. Ahí dentro hay una persona de prioridad o no. ¿Sabe usted lo que es? Tapi yang nyatanya detail tersebut tak luput dari rencana Profesor yang sedari awal telah mengetahui identitas Allison Parker. Mendengar pernyataan Kolonel Prieto, Raquel pun tak dapat berkata-kata. Lalu, para kepolisian langsung bergerak cepat. Ahora. Dan para perampok pun bersiap untuk segala kemungkinan. Sí. Tapi saat semua telah siap, tiba-tiba pihak kepolisian mendapat kontak dari Allison Parker. Allison pun meminta agar polisi menarik pasukannya. Karena para Sandra memakai pakaian dan senjata palsu yang identik dengan para perampok, sehingga akan sangat sulit untuk diidentifikasi. Hal itu pun terkonfirmasi melalui visual yang didapat dari unit intervensi teknis kepolisian. No entren por... Abandonen posiciones. Abortamos operativo. Dan akhirnya, operasi pun dihentikan dan pasukan kepolisian ditarik mundur. Yang mana ini adalah kemenangan tim Profesor. Sementara Raquel yang kecewa dengan keputusan sang kolonel memutuskan untuk keluar dari kasus ini. Yo no quiero tener nada que ver con esto. Karena dirasa kepemimpinannya sudah tak dibutuhkan lagi. Sementara di dalam gedung, tim Profesor melakukan tujuan utama mereka, yaitu mencetak uang, dibantu oleh beberapa Sandra yang memang bekerja di bidangnya. Conmigo. Torres. Mereka pun mencetak uang sesuai dengan kapasitas maksimal yang bisa dicetak oleh mesin tersebut. Tampak wajah kemenangan terpancar dari wajah para perampok diiringi suara gemuruh mesin mencetak uang. ¡Ay, qué maravilla, Toki Toki! Sementara Raquel pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Saat dia ingin mengabari ibunya, baterai ponselnya habis. Terminar son las 6. Lalu Profesor menawarkan ponselnya untuk dipakai Raquel. ¿Quiere usar el mío? Dan ini adalah awal dari pertemuan Profesor yang mengaku bernama Silva kepada Raquel. No pasa nada.